Assalamualaikum anak-anak ustazah. Kita lanjutkan lagi pembelajaran subtema 2, pembelajaran kedua. Pada subtema 1, kalian sudah belajar gerakan dasar tari bungung jumpah. Sekarang, kalian diminta berlatih untuk menarikan dengan menggunakan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum adik-adik. Di teman pembelajaran 2. Pada materi sebelumnya, kita sudah belajar tentang indahnya keberagaman budaya Indonesia. Bagaimana cara menjalin kebersamaan dalam keberagaman tersebut? Ayo kita gali lebih jauh. Mari kita baca teks berikut. Tong sampah gotong royong. Ada yang berbeda setelah senam pagi pada hari Minggu ini. Warga berkumpul dengan berbagai peralatan dan perlengkapan di lapangan kampung. Beberapa drum kosong, bilah-bilah bambu, karung plastik bekas, dan ember bekas tersusun di pojok kiri lapangan. Di pojok lain terlihat tumpukan kaleng cat, kuas, wadah cat, dan beberapa peralatan lain. Apa yang akan dikerjakan oleh warga hari ini? Pagi hari, Pak Made dan keluarganya harus melakukan ibadah pagi terlebih dahulu di pura. Sementara itu, warga bekerja sejak pagi bergotong royong menyiapkan tempat sampah baru. Udin, Siti, dan Edo membantu Pak Ismail dan beberapa warga lain menganyam bilah-bilah bambu menjadi keranjang sampah. Keranjang ini akan menjadi tempat sampah kebun, seperti daun-daun kering, batang, dan buah yang berjatuhan di bawah pohon. Lani memilih untuk membantu warga yang memoleskan cat dasar putih pada ember dan drum bekas. Ada juga warga yang menambal lubang-lubang di karung plastik bekas agar nantinya bisa dipakai kembali menjadi tempat sampah kering. Kira-kira pukul 10, Pak Made, Dayu dan keluarganya sudah kembali dari kegiatan ibadah. Tong-tong sampah baru siap dihias. Pak Made, Ibu Made, dan Dayu berkeliling membuat pola hiasan di tempat-tempat sampah baru. Lani turut membantu Dayu. Setelahnya, warga bergotong royong mengecat dan memperindah hiasan tempat sampah. Sebelum matahari meninggi, sudah ada 12 tempat sampah baru yang dihasilkan warga secara bergotong royong. Drum bekas, ember bekas, karung plastik, keranjang anyam sudah berubah menjadi tempat sampah yang cantik. Nah, berikutnya adik-adik identifikasi keberagaman, kerjasama, serta manfaat kerjasama berdasarkan teks tersebut. Oke kakak, contohkan satu saja ya, mulai dari keberagaman. Berdasarkan teks tersebut, keberagaman warga diantaranya adalah keberagaman agama. Hal itu ditunjukkan pada paragraf kedua, di mana Pak Made dan keluarganya harus melakukan ibadah pagi terlebih dahulu. Sementara warga yang lain bekerja bergotong royong sudah menyiapkan tempat sampah baru. Berikutnya contoh untuk yang kerjasama. Kerjasama yang terlihat dalam teks salah satunya adalah kerjasama menganyam bilah-bilah bambu. Itu dilakukan oleh Udin, Siti, Edo, dan Pak Ismail berdasarkan paragraf 2. Silakan adik-adik membaca kembali dan temukan ada kerjasama apa lagi yang terdapat dalam teks bacaan tersebut. Berikutnya manfaat kerjasama, kakak contohkan 1. Nanti yang 2 adik-adik berusaha secara mandiri. Manfaat kerjasama salah satunya adalah mempererat persatuan dan kesatuan.
Selanjutnya, coba adik-adik diskusikan pertanyaan berikut bersama teman. Jika adik-adik belajar di rumah, maka adik-adik boleh bekerja sama dengan orang tua ataupun saudara. Yang pertama, apa itu kerjasama? Lalu, apa manfaat kerjasama? Dan yang terakhir, bagaimana cara kita supaya bisa bekerja sama dalam keberagaman? Kerjasama merupakan usaha yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. Bagaimana dengan warga di daerahmu? Apakah mereka juga bekerja sama dalam keberagaman? Ceritakan satu bentuk kerjasama yang dilakukan di tempat tinggalmu, meliputi keberagaman di lingkunganmu. Kemudian, berikan contoh kerjasama dan jelaskan sikap yang menunjukkan persatuan dan kesatuan saat kerjasama. Lalu, manfaat kerjasama dan kesimpulan yang berisi Ayo kita simak penjelasan berikut. Telinga mempunyai 3 bagian, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum adik-adik. Baik adik-adik, kita baca teks berikut ini untuk menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya dari masing-masing paragraf. Langsung kita bahas per paragraf ya adik-adik. Nanti kakak bantu menemukan kalimat utamanya. Adik-adik bisa menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya secara mandiri. Jika adik-adik lupa cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya, adik-adik bisa menyimak kembali video penjelasan tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung, serta cara menemukannya melalui link yang ada di deskripsi video ini. Oke, kita mulai dari paragraf pertama. Bekerja sama dalam keberagaman. Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Sepulang sekolah, mereka berkumpul di rumahnya. Setiap orang sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Lani dan Siti membawa beberapa kaleng yang sudah dilubangi. Udin dan Beni membawa benang kasur. Mereka berkumpul di halaman depan rumah. Keenam sekawan siap bekerja sama melakukan percobaan. Baik, bisa kita amati paragraf 1 ini. Di awal paragraf berisi uraian, kemudian kalimat berikutnya juga uraian, penjelasan, informasi ya. Kemudian di akhir paragraf ada simpulan. Itu menunjukkan bahwa kalimat utama berada di akhir paragraf, yaitu keenam sekawan siap bekerja sama melakukan percobaan. Adik-adik bisa menyimpulkan sendiri gagasan pokoknya dengan mengambil inti dari kalimat utama tersebut. Berikutnya paragraf yakin dan makan sekecil aman dari kuman dan bakteri. Bersihkan dengan formula anti. 2. Saat percobaan akan dimulai, tiba-tiba terdengar adzan. Siti dan Udin meminta izin kepada teman-temannya untuk sholat. Teman-temannya mengizinkan mereka untuk melakukan ibadah. Edo meminjamkan ruang makannya untuk digunakan Siti dan Udin sholat. Meskipun Edo beragama Katolik, ia tidak keberatan rumahnya dipakai untuk sholat. Beni yang beragama Kristen, Dayu yang beragama Hindu, dan Lani yang beragama Buddha menunggu dengan sabar temannya beribadah. Keenam sahabat selalu menghargai satu dengan yang lain. Bagaimana adik-adik, kira-kira manakah kalimat yang mengandung topik permasalahan? Baik, dari awal paragraf ini masih menunjukkan penjabaran.
Dan topik permasalahannya juga ada di akhir paragraf atau simpulan. Jadi, kalimat utamanya berada di akhir paragraf. Nah, silahkan adik-adik temukan secara mandiri gagasan pokoknya dengan mengambil inti dari kalimat utama. Lanjut, paragraf ketiga. Tiba saatnya keenam sekawan melakukan percobaan. Setiap orang menunjukkan tanggung jawabnya dalam bekerja. Tidak ada satupun di antara mereka yang duduk diam atau memberi perintah saja. Semuanya ikut bagian dalam percobaan. Saat Dayu membutuhkan pertolongan memotong benang, Udin datang membawakan gunting. Saat Edo kesulitan menalikan benang di kaleng, Siti ikut membantu. Keenam sahabat bekerja sama dengan semangat. Mereka hidup rukun, saling membantu meskipun berbeda agama. Nah, untuk paragraf 3, kalimat yang mengandung topik permasalahan, kira-kira yang mana adik-adik? Dari awal paragraf, itu masih isinya tentang uraian, penjabaran. Nah, di akhir paragraf, itu isinya simpulan, berisi topik permasalahan. Jadi, kalimat utamanya juga di akhir paragraf. Silahkan untuk gagasan pokoknya adik-adik temukan secara mandiri. Selanjutnya, tulislah gagasan pokok dan gagasan pendukungnya pada peta pikiran berikut. Allah menciptakan organ tubuh kita dengan bentuk yang sempurna. Salah satunya adalah indera pendengaran. Dengan menggunakan indera ini, kita bisa mendengar berbagai suara, seperti kicauan burung, suara air mengalir, dan musik. Apa saja bagian dari fungsi indera pendengaran? Dan juga bagaimana telinga kita dapat mendengar? Ayo kita simak penjelasan berikut. Telinga mempunyai 3 bagian, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Daun telinga akan menangkap suara dari luar, kemudian menyalurkan ke telinga di dalam. Saluran telinga terdapat rambut-rambut halus dan cairan telinga. Cairan telinga dan rambut halus tersebut berfungsi untuk melindungi telinga dari benda asing. Lapisan membran timani memisahkan telinga luar dengan telinga tengah. Gelombang suara yang masuk membuat membran timani bergetar dan disalurkan getarannya oleh malleolus, incus, dan stapes, sehingga getaran tersebut bisa sampai ke telinga dalam. Pada telinga tengah terdapat tuba eustasii, membuka dan menutup, yang fungsinya untuk mengatur tekanan udara pada telinga luar dengan telinga yang bagian dalam. Telinga dalam terdiri dari tulang-tulang dan struktur membran yang dilindungi oleh cairan. Terdapat kanal semisirkular yang berfungsi untuk mengatur keseimbangan